Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu angala rojaihi laqadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa mengembalikan, atau sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa menghidupkan. Pada kesempatan ini saya memberi wawasan tukar kawruh kepada saudara-saudara kami yang belum tahu. Tapi yang sudah tahu, Allahumma amin, memang mereka diberkahi ilmu dari gurunya atau ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka mengetahui tentang hal ini. Tapi khususnya ini saya memberi wawasan kepada pemirsa di TikTok atau YouTube atau di Facebook saya. Banyak sekali kejadian-kejadian ganjil, bahkan dalam batin kita bertanya, kenapa kehidupan keluarga saya berantakan, bahkan sering cekcok hingga perceraian. Kemudian ada yang keluarganya mati, jangka 3 bulan mati lagi, dan seterusnya. Bahkan 1 tahun bisa 3 kali keluarganya mati secara bergantian. Kemudian ada yang bisnisnya hancur, terlilit utang. Sebenarnya kejadian apakah ini? Kemudian ada yang kenapa setiap keluarganya itu mati secara tidak wajar, umpamanya mati tertabrak, kemudian bulan depan kecelakaan apa lagi, kemudian sakit parah lagi. Banyak sekali ujian-ujian itu. Nah, untuk menjawab dari pertanyaan batin Anda yang gundah, ya, sumber penyakit, sumber musibah atau ujian itu ada beberapa bagian. 1. Kejadian dalam kehidupan kita atau hubungan dengan keluarga kita. Apakah ini ujian Allah Subhanahu wa ta'ala? 1. Ataukah ini suatu perbuatan yang telah kita perbuat sehingga dapat karmanya, ya. Kemudian ketiga, apakah kita didolimi oleh orang? Ya, ada 3 faktor itu. Kemudian yang keempat, apakah ini kejadian secara alami atau secara tidak alami? Untuk mengetahui, mendeteksi sumber dari semua permasalahan Anda, atau kebangkrutan, kemudian ada tender gagal, kemudian ada pesaing sehingga terpuruk ekonomi, sehingga terlilit utang miliaran rupiah dan sebagainya. Untuk itu silahkan bagi yang umat Islam, umat muslim, sholat taubat dulu 2 rakaat. Karena manusia tempatnya salah dan dosa. Kita tidak boleh sombong takabur mengakui kita tidak punya dosa salah. Sholat taubat 2 rakaat, kemudian sholat hajat 2 rakaat, ya. Setelah itu sholat istikharah atau sholat minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dilakukan setelah mandi keramas di jam 12 malam, mendekati waktu saat mustajabah. Waktu mustajabah itu apa? Saat-saat Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa dari hambanya, ya, yaitu sekitar jam 1 sampai jam 2. Nah, waktu jam 12 malam itu, setelah kamu melakukan sholat itu tadi, sholat taubat dan sholat hajat,
lakukan membaca surat At-Thariq. Bagi yang belum tahu surat At-Thariq bisa buka di Google ya, ditulis saja tagnya surat At-Thariq, atau yang punya juz amma buka juz amanya, kalau punya kitab suci Al-Quran buka kitab suci Al-Qurannya. Bagi yang hafal itu alhamdulillahirobbilalamin. Baca surat At-Thariq itu 1001 kali waktu tengah malam, yaitu mendekati jam 12:04 setelah sholat taubat dan sholat hajat tadi ya. Bila perlu tawasulah ya. Tawasul itu ininya kirim doa surat Al-Fatihah kepada yang dikirimi, tapi tidak boleh minta kepada yang dikirimi pahala surat Al-Fatihah, nanti nilainya musyrik. Jadi contohnya kirim surat Al-Fatihah kepada junjungan kita Rasulullah SAW, kemudian kepada wali rijalul gaib, penunggu kegaiban, baca surat Al-Fatihah ditujukan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada malaikat Jibril alaihissalam, dan kepada saya. Summa ila sukma, kalau saya kan masih hidup, summa sukma. Kalau Rasulullah SAW summa ila arwahi, baca surat Al-Fatihah beberapa kali terserah. Kemudian summa ila ruhi wali rijal gaib, baca surat Al-Fatihah beberapa kali terserah. Summa ila ruhi malaikat Jibril alaihissalam. Summa ila ruhi Syekh Abdul Qadir Jailani, baca surat Al-Fatihah. Kemudian summa ila sukma Purwadi Kiai Ameng Bagedi Purwo, begitu baca surat Al-Fatihah terserah Anda. Nah, setelah itu baru baca surat At-Thariq 1001 kali. Kalau memang itu nanti kejadian di atas atap genting Anda ada suara kletek-kletek dor, kemudian di sekitar Anda ada suara ter atau benda jatuh sendiri ya, secara tidak wajar, kemudian di pintu Anda ada totok-totok yang metotok-totok itu, malam itu atau malam besoknya ya, berarti Anda kena serangan ilmu hitam, mungkin santet, jengges, tenung ya. Kalau banaspati sangat bahaya, suaranya besar duar gitu, langsung besoknya target sakit tidak tertolong. Banaspati biasanya begitu. Kalau santet, jengges, tenung itu masih bisa tertolong ya, itu ilmu-ilmu hitam ya. Dan yang disuruh oleh musuh Anda yaitu jin, setan, iblis, contohnya gendruwo, pocong dan sebagainya, itu disuruh untuk meneror keluarga Anda sehingga berantakan, kemudian kecelakaan, kemudian bangkrut ya. Untuk itu jadi Anda tidak penasaran, kalau tidak mampu baca surat At-Thariq secara utuh satu surat, bisa dibaca innahu ngala rojilah qadir, innahu ngala rojilah qadir, innahu ngala rojilah qadir, itu dibaca ulang-ulang 1001 kali. Kalau sampai nanti kamu keluar ya, ada bintang itu di atas itu kayak bintang cerap itu berarti Anda kena serangan santet jengking. Tapi kalau waktu setelah Anda baca surat At-Thariq itu ada hawanya adem ayem, itu berarti ujian Allah Subhanahu wa taala. Harus Anda terima dengan lapang dada. Karena Allah Subhanahu wa taala memberi ujian kepada umatnya, berarti Allah Subhanahu wa taala masih menyayangi Anda. Anda dapat ujian jangan mengeluh, dapat cobaan jangan mengeluh, karena itu adalah pertanda Allah mengikis dosa-dosa dan kesalahan Anda selama Anda lakukan kemarin-kemarinnya atau tahun yang lalu gitu. Jadi untuk itu nanti akan jelaskan tentang ciri-ciri benda apa yang sering disalahgunakan untuk menghancurkan perusahaan. Bahkan satu hari jangka 2 tahun langsung hancur perusahaan itu, pabrik itu bisa hancur. Barakallahu walhamdulillahi wa akbar wala haula wala quwata illa billah. Salam rahayu dari Purwadi Kiai Ameng Bagedi Purwo, Pacitan, Dusun Kliyo, Desa Sugih Waras, Pringkuku, Pacitan, Jawa Timur.